Ngeri, ini 5 kepunahan massal yang pernah terjadi di bumi dan kepunahan massal manusia ada di depan kita. Bumi telah melewati berbagai masa mengerikan yang membuat banyak kepunahan terjadi. Beberapa kepunahan yang terjadi bahkan dianggap paling besar dan mengerikan. Apa penyebabnya? Para ilmuwan mendefinisikan kepunahan massal tersebut sebagai pemusnah banyak spesies dalam waktu geologis yang singkat. Melansir laman Life Science, berikut ini 5 kepunahan massal terbesar yang pernah terjadi di bumi. Ada beberapa sebab kepunahan massal di bumi. Namun, sejak pertama hingga kelima selalu melibatkan perubahan iklim dan kedepannya kepunahan massal umat manusia akan disebabkan oleh manusia itu sendiri. 5 kepunahan massal yang terjadi di bumi. 1. Ordovisium silur 440 juta tahun yang lalu. Spesies musnah, 85%. Kepunahan massal pertama di bumi terjadi pada periode ketika organisme seperti karang dan Brachiopoda bercangkang memenuhi perairan dangkal dunia. Kehidupan organisme itu mulai menyebar dan beragam. Pertama kali muncul sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu. Tetapi sekitar 440 juta tahun yang lalu, perubahan iklim menyebabkan suhu laut berubah dan sebagian besar kehidupan di lautan mati. 2. Kepunahan Devon akhir 365 juta tahun yang lalu. Spesies musnah, 75%. Periode Devon kerap disebut sebagai zaman ikan, era prasejarah. Pada zaman ini, banyak spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan penurunan kadar oksigen dan kekurangan makanan. Beberapa ilmuwan juga percaya bahwa letusan gunung berapi bertanggung jawab atas penurunan kadar oksigen di lautan, menurut sebuah studi di jurnal geologi. 3. Kepunahan Permian dan Trias 253 juta tahun yang lalu. Spesies punah, 96% kehidupan laut dan 70% kehidupan terestrial. Peristiwa kepunahan ini disebut sebagai kepunahan terbesar yang pernah menghantam bumi. Sebab, peristiwa ini memusnahkan sekitar 90% dari semua spesies planet dan memusnahkan reptil, serangga, dan amfibi yang berkeliaran di darat. Penyebab kepunahan massal ini adalah bencana vulkanisme yang merajalela. Banyak gunung berapi meletus dan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer. Akibatnya, pola cuaca berubah, permukaan air laut naik, dan hujan asam turun di daratan. Kemudian di lautan, kadar karbon dioksida terlarut ke dalam air meningkat, meracuni kehidupan laut dan menghilangkan makhluk di air yang butuh oksigen, menurut Museum Sam Nobel di Oklahoma. 4. Kepunahan Trias Jurassik 201 juta tahun yang lalu. Spesies punah, 80%. Periode Trias memulai kehidupan baru dan beragam saat dinosaurus juga mulai mengisi bumi. Sayangnya, banyak gunung berapi juga yang meletus pada waktu itu. Meskipun alasan persis kepunahan tidak sepenuhnya terungkap, tetapi para ilmuwan berpikir bahwa aktivitas vulkanik besar-besaran yang terjadi di wilayah dunia turut berpengaruh. Mirip dengan kepunahan massal Permian, gunung berapi melepaskan sejumlah besar karbon dioksida, mendorong perubahan iklim dan menghancurkan kehidupan di bumi. Bahkan, suhu global meningkat, es mencair, dan permukaan laut naik dan menjadi asam. Akibatnya, banyak spesies laut dan darat punah. 5. Kepunahan kapur paleogen 66 juta tahun yang lalu. Spesies punah, 75%. Kepunahan kapur paleogen menjadi yang paling dikenal karena disebut sebagai hari kematian dinosaurus. Kepunahan ini disebabkan oleh sebuah asteroid dengan lebar lebih dari 13 km jatuh ke bumi dengan kecepatan sekitar 45.000 mil per jam, atau 72.000 km per jam. Hantaman itu membuat lubang dengan lebar 110 mil, atau 180 km, dan kedalaman 12 mil, atau 19 km, yang disebut Kawah Chicxulub. Dampaknya, hantaman asteroid menghanguskan semua daratan di sekitarnya dalam jarak 900 mil, atau 1450 km, dan mengakhiri masa dinosaurus selama 180 juta tahun di bumi. 6. Perang nuklir. Perang antara Rusia dan Ukraina berpotensi melibatkan nuklir. Hal itu tak lepas dari pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang memerintahkan komando militernya untuk menyiagakan pasukan nuklir. Rusia merupakan negara yang punya ribuan senjata nuklir. Mengutip BBC, berdasarkan Federasi Ilmuwan Amerika, Rusia memiliki 5.977 hulu ledak nuklir perangkat yang memicu ledakan nuklir. Meskipun angka itu termasuk sekitar 1.500 hulu ledak yang sudah dipensiunkan dan akan dibongkar. Jumlah hulu ledak nuklir yang dimiliki Rusia bahkan lebih banyak dibanding milik negara NATO secara keseluruhan. Berdasarkan sumber yang sama, NATO hanya punya 5.943 hulu ledak nuklir. Bila sampai melibatkan nuklir,
Dipastikan akan ada bencana besar mengancam Eropa maupun dunia. Satu di antara dampak perang nuklir adalah timbulnya musim dingin yang ekstrim. 3 tahun setelah nuklir pertama diledakkan, diperkirakan suhu bumi akan turun hingga 10 derajat Celcius, melampaui musim dingin zaman es terakhir. Bukan tidak mungkin perang nuklir jadi awal mula penyebab kepunahan massal makhluk hidup.